Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rizky Wahyudi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 21240246994. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview materi terkait peran masjid dalam membangun kesejahteraan masyarakat, baik itu kesejahteraan jasmani maupun kesejahteraan rohani. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hunainah. Baik, langsung saja kita mulai. Ketika kita berbicara tentang masjid, pasti seringkali yang terlintas di benak atau pikiran kita tentu tidak jauh-jauh dari ibadah. Itu sudah wajar, mengingat masjid sendiri merupakan salah satu rumah ibadah umat muslim. Nah, di sini saya akan sedikit sharing terkait kisah yang mana pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dari Kuba menuju Yastrib atau yang sekarang dikenal dengan Madinah. Nah, di awal pada saat itu Madinah memang belum ada umat muslim. Tapi ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendirikan sebuah masjid. Padahal di situ masih belum ada umat muslim. Masjid di situ dipergunakan untuk menjalin tali silaturahmi antar manusia di situ, antar suku, antar agama, antar ras. Yang mana nantinya ketika mereka silaturahmi, disitulah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai. Selain untuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali menggunakan masjid dengan para sahabat untuk menyusun strategi perang. Itu salah satu keutamaan dari masjid, tidak hanya untuk hal-hal yang menyangkut paut dengan ibadah. Namun meskipun demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwasanya peran-peran dari sebuah masjid itu masih banyak. Misalnya dalam segi kesehatan. Dalam segi kesehatan terkadang masjid itu mengadakan sosialisasi tentang kesehatan. Baik itu cek kesehatan tiap bulan, maupun terkadang masjid bekerja sama dengan PMI untuk mengadakan donor darah. Ini tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi masjid itu sendiri, melainkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, ada juga masjid sebagai sarana taman pendidikan Al-Quran dalam rangka mencerdaskan generasi-generasi muda terkait pemahaman dan ilmu-ilmu agama. Terkadang melalui tausiah, terkadang juga melalui taman baca Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Kemudian terkadang melalui latihan-latihan azan atau latihan-latihan sari tilawah. Itulah yang seringkali ada di Indonesia dalam rangka masjid itu juga bisa membangun umat seperti itu. Tidak hanya soal keagamaan saja, melainkan hal-hal yang lain juga kita lakukan di masjid. Terkadang ketika kita melihat ada berbagai kelompok komunitas yang sedang berdiskusi atau menyusun rancangan program kerja, juga dilakukan di masjid. Ini bagus teman-teman, mengingat pada zaman sekarang, pada saat ini banyak sekali muda-mudi yang seolah-olah enggan melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Padahal kita tahu sendiri, masjid merupakan tempat yang mulia. Bahkan setiap langkah kaki kita yang ditujukan ke masjid dengan niat ibadah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwasanya masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah bagi seorang mukmin. Maka dari itu semua mukmin itu berhak untuk mendapat kesejahteraannya di masjid, sebagaimana mereka telah menganggap masjid itu sebagai sebuah rumah. Yang perlu menjadi PR besar untuk kita semua adalah bagaimana cara kita merangkul semua pihak untuk bisa selalu terlibat dalam kegiatan masjid.
baik itu orang-orang tua yang merangkul para pemuda supaya mereka lebih dekat dengan masjid, ataupun para pemuda yang melahirkan inovasi-inovasi sehingga orang-orang tua juga termotivasi dalam kegiatan masjid. Ini kolaborasi dan elaborasi yang menurut saya perlu kita jalin kembali. Ini yang perlu kita hidupkan. Sebagaimana ketika kita dekat masjid, ketika kita dekat dengan masjid, kita akan secara tidak langsung kita sudah beribadah. Dan apabila ibadah itu lekat hubungannya dengan pemuda, maka insya Allah generasi-generasi penerus Islam akan selalu ada dan akan selalu tumbuh dengan kualitas-kualitas yang mumpuni. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan bahwasanya salah satu dari 7 golongan orang-orang yang dilindungi dan dinaungi di hari kiamat, yakni orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dengan demikian, peran masjid di sini sangat penting, teman-teman. Tidak hanya peran masjidnya saja, melainkan peran orang-orang yang mengisi kegiatan di dalam masjid, peran-peran para pemudanya, peran-peran para aktivis masjidnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Realitanya pada saat ini, alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang menerapkan masjid sebagai sarana kesejahteraan umat, bukan hanya tempat ibadah saja, melainkan sarana kesejahteraan umat. Kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari ibu, bagaimana apabila kamu dihadapkan sebagai seorang takmir, seorang pengurus masjid, apa yang bakal kamu lakukan untuk mengkolaborasikan dan mengelaborasikan kegiatan-kegiatan agar bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, pertama saya akan melihat dan saya akan menganalisa terlebih dahulu kira-kira apa yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya dari sisi ekonomi masyarakat masih lemah, maka dari itu perlu bantuan-bantuan yang ditujukan untuk mereka. Pertama yang ingin saya lakukan adalah memberikan, mungkin ini setiap masjid sudah ada. Pertama memberikan space atau memberikan tempat untuk para donatur maupun para muzaki untuk bisa membayarkan zakat di masjid yang sedang saya urus. Pertama, apabila ada donatur, maka saya akan menyisihkan beberapa persen untuk masyarakat. Tidak hanya untuk pembangunan fasilitas dan lain-lain, melainkan saya juga akan menyisihkan beberapa persen untuk masyarakat. Karena tidak hanya masjidnya saja yang perlu kita perhatikan, tapi masyarakat juga yang menghidupi masjid juga perlu kita perhatikan kesejahteraannya. Jika masyarakatnya sejahtera, insya Allah masjidnya juga akan disejahterakan, seperti itu. Kemudian di bidang kesehatan, mungkin seperti yang saya sebutkan di awal, masjid mungkin bisa kita jadikan sebagai tempat atau titik kumpul utama dalam menyatukan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan atau memberikan layanan-layanan konseling, sebagaimana itu merupakan kesehatan mental healthy, seperti itu. Itu yang perlu yang akan saya lakukan apabila saya menjadi takmir masjid. Itu yang menjadi PR kita semua, di mana pemuda-pemuda di sini dilahirkan untuk melahirkan inovasi, pemuda-pemuda dilahirkan untuk melahirkan untuk menggantikan generasi-generasi yang sudah waktunya digantikan. Semoga masjid ini akan tumbuh dengan modernisasi, tajdid. Sebagaimana yang digaungkan oleh Muhammadiyah sendiri, tajdid merupakan Islam pembaruan Islam. Tidak hanya Islamnya saja, melainkan tempat-tempat ibadahnya, manusia-manusianya juga harus diperbarui. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.